hampir 1000 tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang raja Tubba' yang namanya As'ad Abu Karb Al-Himyari, yang mana dia ada masalah sama sebagian orang-orang Madinah. Waktu itu belum namanya Madinah, yang akan menjadi tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Maka dia ingin membumi hanguskan, ingin merusak rumah-rumah orang Madinah. Walhasil mau perang sama orang Madinah. Ketika dia hendak mengeksekusi, datanglah 2 orang rahib Yahudi, yang keduanya adalah sepupuan, dan dia mengatakan, wahai Tuan Raja, saya harap Tuan Raja mengurungkan niat Anda, gagalkan niat Anda. Kenapa memangnya? Karena tempat ini adalah tempat hijrah seorang Nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman nanti. Kalau Anda tetap melangsungkan penyerbuan, maka kita tidak jamin Anda akan kontan mendapatkan azab. Jadi kampung ini dilindungi oleh Allah, kata 2 rahib ini, karena ini adalah tempat hijrahnya Nabi akhir zaman nanti. Akhirnya raja ini bertanya-tanya tentang Nabi akhir zaman kepada 2 rahib tersebut. Seperti apa Nabi itu, sifatnya. Maka kedua rahib ini menjelaskan tentang Rasul SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Di mana kita tahu bahwa ahlul kitab mereka sangat hafal sifatnya Rasulullah SAW. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di Al-Quran Allah menyatakan demikian, bahwa ahlul kitab itu mereka sangat hafal sifat Rasulullah seperti hafal sifat anak-anak mereka sendiri. Mendengar sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka Raja Tubba' As'ad Abu Karb ini pun akhirnya mengurungkan niatnya. Dia menggagalkan karena menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak cuma itu, dia kemudian jatuh hati, jatuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia kemudian menulis surat khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dia menggubah beberapa bait syair yang dia persembahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada saat itu Rasulullah masih jauh, belum ada. Bahkan syair yang dia kemukakan, dia mengatakan dalam syair tersebut, syahidtu ala Ahmada annahu rasulun minallahi barin nasam, falau mudda umri ila umrihi lakuntu lahu waziran wa bina'am wa jahadtu bis sayfi a'da'ahu wa farrajtu an sadrihi kullaham. Syair ini dia gubah khusus untuk Rasulullah SAW, dia persembahkan khusus untuk Rasulullah, yang kemudian syair itu dia minta tolong untuk disampaikan kepada Rasulullah, sehingga orang-orang pada saat itu menerimanya dan mewariskannya. Yatawarathunahu kabiran an kabirin, yang mereka wariskan tokoh dia hafal, kemudian dia wariskan, titipkan ini nanti kalau nabinya sudah datang. Dari generasi demi generasi, yang arti syair itu adalah aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Allah pencipta manusia telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Aku bersaksi atas nama Allah, katanya. Andai kata umurku diberikan panjang oleh Allah sehingga aku bisa berjumpa mengalami kehidupannya, sungguh saya akan siap menjadi pendamping beliau, bahkan saya siap menjadi keluarga beliau. Wa bina'am, saya akan anggap beliau betul-betul seperti keluarga saya. Wajahatu bisayfi a'dahu, dan kalau saya bisa mengalami hari-hari Rasulullah, kata dia, saya akan berjuang dengan pedang untuk melawan musuh-musuhnya, dan saya akan selalu menghibur beliau, menghilangkan kepenatan, menghilangkan kegalauan atau kepenatan dari hati beliau. Saya ingin menghibur beliau, saya ingin melawan musuh beliau. Begitu, niat yang sangat baik. Kemudian juga dia menulis surat khusus, ya, ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan surat ini untuk Muhammad bin Abdullah, Nabiillah, seorang Nabi Allah, wa rasuluhu khatamin nabiyyin wa rasuli rabbil alamin, min Tubba'il awal, dari Raja Tubba' yang pertama. Kata-katanya dia katakan di dalam surat itu, dia tulis surat yang nanti dia titipkan kepada satu orang tokoh, dan dia minta untuk dijaga surat itu, dan apabila Rasulullah telah datang hijrah ke kota Madinah, agar surat itu disampaikan kepada Rasulullah SAW.
Namun Raja Tuba ini wafat persis 1000 tahun dari wafatnya Raja Tuba sampai dilantiknya Rasulullah menjadi nabi, persis 1000 tahun. Tidak kurang dan tidak lebih sehari pun, kata ulama sejarah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW itu diminta oleh para tokoh-tokoh kota Madinah, oleh para kepala-kepala suku, agar Nabi tinggal di tempat mereka. Ya Rasulullah, bersama kami saja di suku ini. Jadi Nabi masih baru sampai Rasulullah, belum turun dari onta. Rasulullah langsung diambil ontanya itu, mau dibawa ke suku mereka. Kalau kayak kita sekarang mungkin kampung atau RT RW begitu. Kalau mereka itu per suku, satu kampung satu suku dulu. Kata Rasulullah, da'aha fa innaha ma'murah. Lepaskan onta saya, karena dia sudah mendapatkan ilham, mendapatkan perintah dari Allah. Berhenti di mana? Ya, di situ saya akan tinggal. Ya. Datang lagi kepala suku yang lain, ya Rasulullah, di tempat kami saja. Kata Rasulullah, da'aha fa innaha ma'murah. Nabi lagi-lagi ngucap kata-kata yang sama. Lepaskan onta saya, dia sudah mendapat perintah dari Allah. Ya Rasulullah, di tempat saja, lepaskan. Dan ini salah satu aturan Allah, settingan Allah yang sangat luar biasa indah. Bayangkan kalau Nabi Muhammad memilih salah satu tempat dari mereka. Khawatir ada cemburu sosial. Allah atur sedemikian rupa sehingga di mana onta itu berhenti, di situ Rasulullah akan tinggal. Subhanallah. Onta ini kemudian berhenti di rumah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Khalid bin Zaid. Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Maka kata Rasulullah, saya akan tinggal di sini. Hikmah kenapa onta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari berkaitan dengan Raja Tuba yang tadi kita kisahkan. Ternyata surat Raja Tuba itu secara turun-temurun diwarisi dari generasi demi generasi, dan sampailah ke tangan sahabat Nabi tersebut, Khalid bin Zaid Abu Ayyub Al-Ansari. Subhanallah, surat itu dijaga lebih dari 1000 tahun, dan surat itu ternyata ada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karenanya setelah Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari beberapa bulan sebelum rumahnya jadi, maka disampaikanlah surat itu kepada Rasulullah SAW. Hikmah pelajaran yang sangat mahal, bagaimana orang yang belum menyaksikan Rasulullah SAW memiliki loyalitas yang sangat tinggi, kesiapan berjuang dengan Nabi Muhammad SAW, dan dikenang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki hubungan sama Nabi Muhammad akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia bukan termasuk orang yang mengalami zamannya Rasulullah SAW, bukan orang yang hidup setelah Rasulullah, sebelum Rasulullah. Bagaimana dengan umatnya, kita yang memiliki hubungan khusus kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, Allah tidak akan sia-siakan kita. Pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu pelajaran hikmah daripada hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, dan kenapa unta Nabi Muhammad memilih rumah sahabat Nabi Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari.